Dan di kasus Raja Ampat itu ya kalau kita kemarin ada podcast ya yang bagus itu keterangan dari Manusia Merdeka Said Didu itu yang mengatakan bahwa itu kan diputuskan sejak 2017 berarti di eranya Jokowi ya. Dan atas dalam tanda kutip itu ya atas instruksi orang kuat menteri kuat di zaman Jokowi ya. Kita tahu lah menteri kuat biasa kita sebut ya itulah satu-satunya itu ya. Hari ini masih ada di rezimnya Prabowo juga ikut meskipun bukan menteri tapi dia ada. Dewan Penasihat Nasional Ekonomi, Dewan Ekonomi Nasional ya. Itu yang memutuskan gitu untuk kemudian diperbolehkan industri pertambangan nikel di sana termasuk untuk hilirisasinya gitu ya. Dan terlanjur bukan banyak ya dikatakan oleh Pak Said Didu ini shelternya yang ada di Cina itu dipindah ke situ semua. Dan terlanjur shelternya dipindah, kemudian ini smelternya terlanjur dibawa dari Cina dipindah ke situ, terus kemudian terjadi kekurangan produksi sehingga kemudian digalakkan soal smelter ini kapasitasnya terpenuhi dengan maksimal itu loh, sehingga semakin ngawur, semakin ugal-ugalan itu. Nah, yaitu karena tadi kalau kita ngaturnya dengan cara ugal-ugalan ya jadinya seperti ini. Sebenarnya kan itu bisa berdampingan. Alam tetap dijaga keindahannya, terumbu karang tetap dijaga ekosistemnya dan sebagainya, habitat lautnya tetap dijaga, kekayaan alamnya tetap bisa dimanfaatkan, dieksploitasi dengan sewajarnya. Dengan kan tinggal kalau sudah di luar kan teknis itu pasti bisa lah, bisa nggak mungkin nggak bisa. Barang kita mesti bisa ditotol gitu kan, tinggal political will-nya gitu loh, keinginan politik kan kembali lagi ke negara kan yang berhak membuat regulasi, mengizinkan tidak mengizinkan itu kan pemerintah atau negara gitu. Nah kalau negaranya aja dengan alasan tertentu kemudian ngasih izin bahkan itu nol pajak demi alasan untuk hilirisasi itu perusahaan-perusahaan asing itu nol pajak ya dan hanya bayar royalti. Dan itu sangat tidak masuk akal ya. Jadi sangat tidak masuk akal bagaimana mungkin apa yang didapatkan oleh negara ya dengan dampak kerusakan lingkungan, ekologi, sosial ya, dan itu tidak bisa dikembalikan. Lah satu rusak alam ya Pak kembalikan. Direhabilitasi ya dan tidak bisa. Nah itu masalah standar cara mengaturnya itu ya. Yang perlu dibahas sebenarnya tentang tambang. Nah itu yang terjadi sekarang kan dari sudut pandang bagaimana mengeruk itu sebesar-besarnya kan gitu ya. Karena paradigma kapitalistik gitu loh. Maka seharusnya menurut pandangan Pak Amin nih standarnya harusnya seperti apa kalau dari sisi pandangan? Ya sederhana lah. Ya sebenarnya enggak perlu pintar-pintar banget kan ya. Enggak perlu pintar ya. Ya kita analogikan dengan manusia ya. Manusia itu cara kita butuh makan itu kan ya sak wajare setidaknya 2-3 kali sehari lah ya. Sekali makan ya sak piring gitu kan. Sekali makan satu piring enggak mungkin 10 entong ya enggak, paling ya 2 entong dah cukup Pak ya. Selalu ya tempe 1 loro, enggak mungkin tempe 2 balok dimakan semua. Jadi semuanya kan serba wajar ya. Tapi kalau kemudian kita makannya itu sudah melebihi kewajaran, gitu, kudune 2 entong malah 4 entong, 5 entong, kudune sehari 2-3 kali malah 4-5 kali, kudune tempenya cukup 2 iris 3 iris menjadi beriris-iris, dagingnya ikut dan sebagainya, bendino rawon, bendino gule, buyar Pak badan ini, sakit ya kan, jadi diabetes, jadi kolesterol, jadi asam urat, jadi jantung, jadi obesitas, darah tinggi, semua macam-macam. Alam juga sama. Kalau kemudian diperlakukan, dikelola dengan tidak wajar, ya rusak. Ya memang ada ya dia bisa diambil tapi secukupnya sewajarnya. Tetapi memang paradigma kapitalistik yang menjadi ruh sistem kita hari ini itu membuat greediness ya, keserakahan itu dengan alasan ini untuk kesejahteraan rakyat. Enggak, itu kesejahteraannya oligarki dan kroni penguasa gitu. Terbukti kan itu punyanya Aguan, itu
Dia itu kroninya siapa? Yang memutuskan itu si menteri kuat itu menterinya siapa? Terus yang di sana kebanyakan perusahaan Cina, ya kan itu siapa yang menjalin hubungan politik dan ekonomi dengan Cina dan seterusnya, itu keputusan siapa? Kita tahu semua. Gitu loh. Dan banyak nanti untuk dana kampanye politik dan sebagainya, kan? Apalagi tadi dengan alasan nanti utangnya dibebaskan dan karena seperti kita analogikan tubuh kita tadi itu, maka sebenarnya selama tubuh kita itu kita kelola ya dengan wajar, ya tubuh kita akan sehat, awet. Siapa yang tahu ukurannya? Ya yang membuat, gitu. Yang tahu jantung kita itu bisa memompa darah itu ya yang membuat jantung kita. Yang tahu ginjal, pankreas kita, Fungsinya. hati dan limpa kita, liver kita itu mencerna menetralisir racun, ya, bagaimana kapasitas lambung dan usus kita mencerna makanan, itu kan yang menciptakan tubuh kita ini, ya, mekanisme tubuh kita itu loh ya, itu bekerja kan bukan kita yang ciptakan, kita ini kan hanya memanfaatkan, kita pakai jantung kita pakai tangan dan kaki kita, mata kita, tapi yang tahu ukurannya kan yang membuat ya Gusti Allah yang menciptakan. Sehingga ketika kita mengelola tubuh kita, memberikan asupan gizi, makanan dan sebagainya, itu tidak sesuai dengan yang takerane Gusti Allah, kadarnya Gusti Allah, rusak kan tubuh kita. Alam juga. Gitu. Kalau alam dikelola dengan aturannya Allah, ya tidak rusak, bermanfaat dan tidak rusak. Kalau hari ini mungkin manfaat tapi rusak. Ada manfaatnya tapi rusak. Mudaratnya lebih besar. Iya. Dan itu tadi, karena ruhnya itu atau sistemnya itu kapitalistik, kapitalisme, ya toh, bahwa persaingan bebas, pasar bebas bersaing, siapa yang kuat dia yang menang, ya. Kalau untuk politiknya kapitalisme menggunakan demokrasi kan, supaya segala keputusan regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah atau rezim itu sesuai dengan kepentingan para pemodal, ya kan. Nah, masyarakat buat mereka what the hell gitu. Peduli amat, alam rusak peduli amat gitu. Yang penting kan aku cuan. Itu kan prinsip seperti itu. Dan ini kan bertentangan dengan tadi karepe Gusti Allah. Dengan qadar dan kadarnya Gusti Allah itu kan beda. Memang secara dasar itu kan beda jauh ya. Kalau kapitalis Pak Wawa ya, itu saya masih ingat Adam Smith itu mengatakan manusia itu kan punya sifat rakus. Nah, kata Adam Smith itu sifat rakusnya, tamaknya manusia itu sesuatu yang positif. Ya. Jika dibebaskan itu, karena dia akan nanti produktif dan lain sebagainya. Ini dari sudut pandang Adam Smith yang dia peletak dasar ekonomi kapitalisme. Kalau kita mau kata Pak Amin bagaimana maunya Allah, ya, tentu itu bertolak belakang sekali kan itu ya. Bagaimana kerakusan manusia, kebutuhan manusia itu Allah sudah tentukan ini. Kilo aturannya kan itu ya. Contoh batasan yang tadi bisa ditanya standarnya apa. Karena Allah yang menciptakan Raja Ampat, Allah yang menciptakan batu bara yang ada di bumi Indonesia, Allah juga menciptakan hutan, tapi Allah juga menciptakan bibit kelapa sawit, ya. Allah juga yang mengizinkan lautnya Raja Ampat itu memiliki terumbu karang yang sangat indah dan habitatnya itu paling besar di bumi, ya, itu ada di Raja Ampat. Ya, itu semua kan atas kehendak. Tapi Allah juga itu kan memiliki aturan, memiliki batasan-batasan untuk kita dalam memanfaatkan dan mengelola itu semua. Gitu. Allah itu tidak melarang kita itu memanfaatkan nikel. Allah juga tidak melarang menjual sebuah destinasi wisata untuk keuntungan pemasukan negara. Allah itu tidak melarang itu semua, selama koridornya itu jelas. Dalam aturan yang misal untuk tambang itu terkait dengan aturan Allah itu kan, kalau kita belajar fikih Islam itu kan jelas bahwa tambang itu adalah domain atau bagian kekayaan yang menjadi milik bersama, milik umum, milik umat, milik bersama, ya, milik sampean, milik saya, milik semuanya. Bukan hanya milik orang Islam loh ya, milik semuanya, Nah, tetapi karena ini menjadi milik semua, tidak mungkin dikelola oleh semuanya, kan jadi kayak Adam Smith tadi, rebutan kuat-kuatan, bayar preman untuk, wah kan kacau, Pak. Jadi akhirnya karena ini menjadi milik umat dan tidak mungkin dikelola oleh masing-masing individu, maka Allah itu menerapkan, ya tentu melalui Rasulullah, ya, dicontoh oleh Rasulullah itu, ya yang ngelola itu negara, yang ngelola itu negara, dan negara itu tidak boleh memprivatisasi
artinya memberikan hak pengelolaannya itu kepada swasta atau individu tertentu, tidak boleh. Harus dikelola oleh negara yang nanti hasilnya itu. Ini konsepnya ya, yang konsep Islam ya. Sesuai dengan aturan Allah tadi itu. Nanti kekayaan yang dihasilkan dari pengelolaan itu didistribusikan kembali kepada rakyat dalam bentuk apa? Negara itu menjamin pelayanan pendidikan, menjamin kesehatan, menjamin pelayanan keamanan, menjamin rakyat itu bisa memiliki tempat tinggal yang layak, memiliki kemampuan untuk sandang pangan papanya terpenuhi dengan layak, manusiawi gitu loh ya. Itu negara dapatkan dari mana? Dari pengelolaan itu semua. Dan tentu saja ada etika lingkungan gitu loh. Karena ini tetap mengacu pada aturan Allah, cara mengelolanya tetap memperhatikan etika lingkungan karena alam itu punya hak untuk hidup gitu loh. Batu, terumbu karang, biota laut, kemudian hewan-hewan kekayaan hayati dalam laut, bahkan manusianya, hutan di atasnya itu memiliki hak gitu. Dan itu tidak boleh atas nama hilirisasi, atas nama mendapatkan cuan, atas nama bisnis itu kemudian diabaikan, tidak bisa. Toh kalau itu kemudian ini demi negara memiliki pendapatan, negara bisa muter duitnya, bisa nanti bayar utang dan sebagainya. Tapi apa gunanya ketika negara itu mendapatkan keuntungan dari pengelolaan itu dalam bentuk pajak atau royalti gitu ya, tapi kemudian alamnya rusak, manusianya rusak, itu kan tidak sumbut, tidak sepadan gitu. Ya itu tadi, karena kapitalisme itu tidak kenal Allah gitu. Nyambung Mas Bayu tadi, Adam Smith itu tadi. Padahal Profesor Klaus Schwab, pendiri World Economic Forum, itu sudah ngomong, ini nggak mungkin kapitalisme ini didorong terus untuk growth, tumbuh. Ini tidak mungkin, harus dimaksimalkan. Padahal dia pendiri World Economy, kapitalis, dia paham tentang kapitalisme itu. Tapi ada satu, nikel yang tidak pernah akan ditambang, itu ada di Rusia. Apa itu? Nikel Gorbachev. Sudah mati, Pak. Sudah mati, Pak. Jadi ya itu tadi loh, kalau segala sesuatu itu terlepas dari Allah ya, terlepas dari aturan Allah itu, ya begitu itu, mematikan gitu. Yang seharusnya menjadi berkah jadi musibah. Makanya judul kita kan tambang kau sayang. Ya. Maksudnya kau itu si kroni penguasa yang enggak ngerti, yang ngawur dalam mengelola tambang gitu. Alamnya yang malang. Alamnya yang menjadi malang. Alamnya termasuk kita kan, menjadi malang. Bagian dari alam kita ya. Jadi makanya karena bukti semakin banyak ya terpapar di depan kita itu bagaimana kerusakan, musibah itu muncul dari tadi ruh kapitalisme gitu ya, dari penerapan sistem kapitalisme yang secara politik itu melalui demokrasi ya, yang akan menghasilkan penguasa yang tunduk kepada sistem kapitalisme ini, dan akibatnya sudah kita rasakan satu demi satu hari ini, dan ini akan jangka panjang dampaknya, tidak bisa diperbaiki dalam waktu yang cepat, singkat ya, mungkin. Dan tidak ada yang bisa menjamin nanti kalau ganti presiden izinnya nggak diberikan lagi ya kan yang ngasih dulu, yang ngasih kan presiden sebelumnya. Nah presiden berikutnya tidak cocok, dicabut. Nah nanti presidennya lagi 5 tahun lagi, misalkan cocoknya dengan presiden yang sebelumnya, kemudian dikasih lagi, tidak selesai kan. Atau kalau sudah lerem ya, sudah lupa publik, mulai lagi. Biasanya sih siapa yang jamin ya. Ya, jadi ya memang basa-basi demokrasi itu begitu. Dilanjutkan tambangin tapi nganggo cangkul. Iya. Dan sembunyi-sembunyi. Dan poin yang penting disadari oleh publik ya, oleh kita semua adalah apa sih yang menjadi faktor penyebab kapitalisme demokrasi itu begitu merusak. Yaitu tadi karena mereka tidak kenal Allah. Mereka itu akidahnya itu ya, itu disebut dengan sekulerisme, memisahkan kehidupan dengan aturan agama. Jadi agamanya di kotak-kotak di ranah pribadi, tetapi tidak diizinkan syarat agamanya sebenarnya sudah luar biasa karena ini sumbernya langsung dari pemilik alam, yaitu Allah, itu diterapkan, dipakai. Jadi sekularisasi atau sekularisme, kapitalisme, demokrasi
itu sama dengannya, kalau kita lihat fakta sama dengan itu kerusakan alam, musibah bertubi-tubi, kerusakan etika manusia yang tercermin dari pemimpin yang mengizinkan kerusakan itu terjadi. Nah, tadi kita baca quote tadi ya. Bedanya the difference of humans and animals. Bahasa Inggrisnya apa ya? Perbedaan antara manusia dan binatang adalah animals, binatang-binatang itu tidak akan pernah mengizinkan yang terbodoh, yang terlemah di antara kawanan mereka sebagai pemimpin. Itu bedanya binatang dan manusia dalam konteks memilih pemimpin. Ya, karena hari ini apa sih sebutan yang pantas untuk pemimpin yang mengizinkan suatu pengelolaan tambang, tetapi menghasilkan kehancuran alam, menghasilkan hancurnya tatanan kehidupan, hanya sekedar untuk mencari ₹1, ₹2 ini, keuntungan yang tidak sepadan dengan kerusakan. Berarti dari sudut pandang Pak Amin kita bisa simpulkan pertambangan, kerusakan yang diakibatkan oleh pertambangan ini terjadi karena salahnya sudut pandang, salahnya standar yang digunakan untuk mengelola tambang itu. Kalau memang tambang ini bermanfaat dan memang ini pemberian dari Sang Pencipta, harusnya dikelola dengan aturan Sang Pencipta kan itu. Kalau diserahkan pada manusia yang terjadi rakus-rakusan itu tadi ya Pak ya. Betul. Jadi memang itu bedanya manusia dengan hewan. Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa manusia itu bisa lebih rendah daripada hewan ternak. Ini kita bisa lihat dari dari kasus tambang ini ya. Hewan ternak itu makan kan secukupnya Pak. Kalau makan rumput ya secukupnya, pagi lapar makan, sore makan. Tidak ada sapi kena diabetes. Tapi manusia itu seluruh hutan bisa dimakan. Itu sebetulnya sudah diakui loh. Saat Pilpres kemarin debat itu toh. Yang anak muda gagah perkasa itu yang menyebut kebun binatang. Itu kan berarti balik. Jadi makanya tantangan kita kepada publik mau dipertahankan kondisi rusak seperti ini atau kita mau lebih berpikir kritis kemudian mencari solusi lain. Karena hari ini kita sudah terbukti semakin parah semua kerusakan akibat penerapan kapitalisme yang menjadi pintu masuknya adalah demokrasi yang penuh basa-basi ini dan kalau demokrasi itu hanya basa-basi, kapitalisme itu adalah sistem gaib yang hanya bisa kita baca teorinya, tetapi dampak dari kapitalisme, dampak dari demokrasi itu real menimpa kita rasakan. Kerusakan raja hamba itu real di depan mata penderitaan kemiskinan yang katanya Indonesia sekarang berapa? 190 berapa ya? Real gitu. Dengan standar yang baru itu hampir mayoritas miskin kita. Jadi tantangannya tadi, apakah sistem yang penuh basa-basi ini mau kita teruskan gitu. Silakan publik memilih untuk cerdas atau tetap. Sekali lagi teman-teman netizen dan netizen, bahwa kerusakan yang terjadi ini bukan semata-mata karena orangnya yang salah ngelola, tapi juga tentunya kalau orangnya kan ganti orang selesai tapi ternyata ini berlangsung berpuluh-puluh tahun dan kerusakan semakin menjadi-jadi, tentu ini tidak lain adalah kerusakan yang sistemik. Maka perlu sistem solusi yang sistem. Seperti apa? Ya kembali lagi, kalau kita diciptakan oleh Sang Pencipta, kembali lagi pada sistem yang ditentukan oleh Sang Pencipta. Seperti apa itu? Lah, ini butuh pembahasan khusus Pak. Lanjut. Sekalian closing Pak Bapak, peribahasa kali ini yang apa peribahasa kita? Bahasa Itali boleh, pakai bahasa Spanyol juga boleh. Bahasa Itali coba. Bahasa Jerman juga boleh. Apa ya? Gak usah. Bahasa tadi Pak, yang perbedaan manusia dan hewan tadi pakai bahasa Itali. Itu sudah kelas. Sudah. Gitu ya. Karena Pak Wawa belum siap bahannya. Kita closing. Baik teman-teman, netizen dan netizen, ya itu tadi kerusakan yang semakin nampak di depan mata kita. Tidak lain hanya
dampak dari bukan hanya ya, tapi emang itu dampak real yang nyata di depan kita dari demokrasi dan kapitalisme yang hanya penuh dengan basa-basi. Kebutaan yang paling merusak adalah kebutaan terhadap politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.